bahwa di persidangan ini kita disuguhkan fakta-fakta yang unik dan menarik untuk dicermati. Di antaranya, 1. Muncul istilah melarung yang kemudian dikaitkan dengan aktivitas melarung atau membuang di sungai pakaian sebagai suatu ritual agar keinginannya tercapai. Merujuk pada keterangan saksi Kusnadi, hal ini biasa dilakukan oleh anggota PDIP yang ingin menjadi anggota legislatif maupun kepala daerah dengan melakukan ritual ini. Alhamdulillah siap Yang Mulia. Siap dengan tuntutannya? Siap Yang Mulia. Nah, baik, bagaimana teknis pembacanya? Mohon baca semuanya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Oleh karena surat tuntutan kami sebanyak 1.300 halaman, mohon izin nanti kami tidak bacakan semua, hanya pokok-pokok yang saya kita bacakan dan dianggap telah dibacakan Yang Mulia. Bagaimana saudara penasihat hukum? Sudah keberatan ya? Toh nanti juga saudara menerima juga. Baik, Diundang, diminta klarifikasi. Dan yang ketiga, Bismillah. Komisi Pemberantasan Korupsi untuk Keadilan, surat tuntutan nomor 29 garis miring put titik 01 titik 06 garis miring 24 garis miring 07 garis miring 2025. Penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan memperhatikan hasil dalam perkara atas nama terdakwa Hasto Kristianto dengan identitas lengkap sebagaimana termuat lengkap dalam surat tuntutan dengan dibacakan. Terdakwa ditahan di cabang Rutan Negara dari Rumah Tahanan Negara Rutan kelas 1 Jakarta Timur sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan sekarang. 1. Pendahuluan. Majelis Hakim yang mulia, tim penasihat hukum yang kami hormati dan terdakwa yang kami hormati, pengunjung sidang yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga proses pemeriksaan perkara ini dapat berjalan dengan lancar sampai dengan saatnya penuntut umum membacakan tuntutan pidana atas diri terdakwa Hasto Kristianto. Dalam kesempatan ini izinkan pula kami penuntut umum mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim yang telah memimpin persidangan ini dengan adil dan bijaksana. Majelis Hakim telah memberikan hak dan kesempatan secara berimbang baik pada penuntut umum untuk membuktikan dakwaan maupun kepada tim penasihat hukum dan terdakwa untuk kepentingan pembelaannya. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada tim penasihat hukum terdakwa yang ikut berperan serta dalam upaya untuk mendapatkan suatu kebenaran dan keadilan dalam due process of law. Apresiasi yang tinggi kami sampaikan pula kepada insan pers, baik media cetak maupun media elektronik, serta pengunjung sidang yang telah bersama-sama turut serta menciptakan kondisi yang mendukung jalannya persidangan sehingga persidangan ini berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Sebagaimana kita ketahui bersama, korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, extraordinary crime. Akibat yang ditimbulkan dari korupsi ini berdampak sangat luas dan merusak, seringkali melibatkan pelanggaran hak asasi manusia dan memiliki dampak signifikan pada stabilitas negara dan masyarakat. Tingkat korupsi yang tinggi dan tidak terkendali dapat merusak perekonomian negara, menghambat pembangunan dan menciptakan ketidakadilan sosial sehingga membutuhkan perhatian khusus dan penanganan yang komprehensif untuk melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas. Oleh karenanya, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak hanya mengatur mengenai ancaman pidana atas perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, namun lebih jauh juga mengatur mengenai perbuatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan negara seperti suap, pemerasan, penggelapan, gratifikasi, bahkan obstruction of justice.
Pengaturan secara khusus terkait obstruction of justice di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini bertujuan memperkuat upaya pemberantasan korupsi dengan menutup celah bagi pelaku korupsi untuk menghindari proses hukum. Omar Seno Aji dan Indrianto Seno Aji dalam Peradilan Bebas Negara Hukum dan Contempt of Court menjelaskan, obstruction of justice merupakan tindakan yang ditujukan maupun mempunyai efek memutarbalikkan proses hukum, sekaligus mengacaukan fungsi yang seharusnya dalam suatu proses peradilan. Obstruction of justice dianggap sebagai suatu bentuk ketindak kriminal karena menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum. Oleh karenanya, obstruction of justice dikategorikan sebagai salah satu jenis perbuatan pidana contempt of court atau penghinaan pada pengadilan. Atas dasar tersebut, sehingga pembuat undang-undang memberikan ancaman pidana yang lebih tinggi pada pelaku obstruction of justice dibandingkan pelaku tindak pidana pemberi suap. Sementara itu, terkait tindak pidana suap, di mana suap sendiri dalam kehidupan masyarakat biasa dikenal dengan istilah sogok, yang bisa terjadi pada setiap sendi lapisan kehidupan masyarakat dan dianggap sebagai cara untuk memperlancar atau memudahkan urusan, terutama dalam situasi yang rumit atau birokratis. Suap terjadi bukan saja karena faktor desakan ekonomi, namun tampak lebih dominan dipengaruhi adanya faktor pertemuan kepentingan atau meeting of men antara pemberi suap dalam rangka mempengaruhi keputusan atau kebijakan dengan kepentingan penerima suap sebagai orang yang mempunyai kewenangan. Dalam konteks negara hukum, suap pada penyelenggaraan negara nyata-nyata perbuatan melanggar hukum. Selain itu, dampak yang ditimbulkan diantaranya dapat merusak integritas lembaga publik, menghambat pembangunan, dan menciptakan ketidakadilan sosial. Sebagaimana persidangan perkara Akuo, terjadinya penerimaan suap oleh Komisioner KPU periode 2017 sampai dengan 2022 atas nama Wahyu Setiawan karena adanya pertemuan kepentingan antara terdakwa bersama-sama Harun Masiku, Saiful Bahri, dan Doni Tri Istiqomah sebagai pihak yang mempunyai kepentingan dengan Wahyu Setiawan sebagai orang yang mempunyai kewenangan. Hal ini didasarkan pada alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Di persidangan, terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa selalu mendengungkan bahwa surat dakwaan atas nama terdakwa adalah daur ulang dari perkara yang sudah inkrah, serta menyatakan bahwa terdakwa adalah korban kriminalisasi politik. Atas pernyataan tersebut akan kami uraikan dalam surat tuntutan ini dengan mendasarkan pada alat bukti untuk membuktikan apa yang disampaikan oleh terdakwa dan tim penasihat hukum adalah tidak benar dan apa yang kami ajukan di persidangan ini dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Bahwa di persidangan ini kita disuguhkan fakta-fakta yang unik dan menarik untuk dicermati, di antaranya: 1. Muncul istilah melarung yang kemudian dikaitkan dengan aktivitas melarung atau membuang di sungai pakaian sebagai suatu ritual agar keinginannya tercapai. Merujuk pada keterangan saksi Kusnadi, hal ini biasa dilakukan oleh anggota PDIP yang ingin menjadi anggota legislatif maupun kepala daerah dengan melakukan ritual ini. Istilah ini muncul di persidangan dari keterangan saksi Kusnadi sebagai respon atau penjelasan atas perintah menenggelamkan yang disampaikan oleh nomor HP 4474 013 74259 atas nama Sri Rezeki Astomo yang diakuinya sebagai HP milik Kesekretariatan DPP PDIP kepada saksi Kusnadi nomor HP 447455782005 yang diberi nama Gara Baskara. 2. Nomor HP 447474947800 atas nama Sri Rezeki 3.0 yang diakui sebagai HP Kesekretariatan, namun ternyata di dalamnya menyimpan nomor pribadi yang diduga nama istri dari terdakwa, di antaranya Mama 1, Mama 2, Mama Maria. 3. Panggilan bapak yang tidak konsisten. Di persidangan saksi Kusnadi menerangkan bahwa dalam sehari-hari saksi memanggil terdakwa dengan sebutan Pak Sekjen atau Pak, tidak pernah memanggil dengan sebutan Bapak. Sedangkan sebutan Bapak digunakan untuk orang kesekretariatan, bukan kepada terdakwa.
yang notabene mempunyai jabatan tinggi, yaitu sebagai sekjen. Sementara saksi Cecep Hidayat yang merupakan teman kuliah S3 terdakwa menerangkan bahwa saksi kenal dengan Kusnadi yang selalu melekat dengan terdakwa dan saksi mengetahui Kusnadi memanggil terdakwa dengan sebutan Bapak. 4. Bahwa di persidangan terdakwa menerangkan pemilihan Harun Masiku sebagai kader terpilih untuk menerima limpahan suara dari almarhum Nasaruddin Kimas hanya didasarkan pada rekam jejak Harun Masiku yang pernah menerima beasiswa dari Ratu Elizabeth di bidang International Economic Law, dan partai membutuhkan keahlian yang dimiliki oleh Harun Masiku tersebut. Atas dasar keputusan partai tersebut, terdakwa mengupayakan secara maksimal dengan berbagai cara agar Harun Masiku terpilih sebagai anggota DPR RI dari Dapil Sumsel 1. Meskipun perolehan suaranya jauh di bawah saksi Rizky Aprilia yang memperoleh suara terbanyak. Sementara di PDIP sendiri masih banyak kader-kader yang lebih senior, berpengalaman, berprestasi, dan sudah lama mengabdi di PDIP, tetapi tidak diperjuangkan dan tidak menjadi pertimbangan. Sedangkan Harun Masiku di PDIP terhitung kader yang masih baru dan keahliannya terkait International Economic Law belum teruji. Fakta ini menyisakan pertanyaan besar. Apa yang sebenarnya menjadi alasan Harun Masiku diperjuangkan untuk menjadi anggota legislatif dari Dapil Sumsel 1? Terlepas apakah fakta tersebut benar atau sengaja direkayasa untuk menutupi fakta yang sebenarnya, dalam kesempatan ini penuntut umum hanya berpegang pada prinsip pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHP dan menyerahkan kepada majelis hakim untuk menilai. Dalam kesempatan ini, penuntut umum mencoba mengutip kata-kata bijak dari Robert Brault yang mengatakan, setiap kebohongan adalah dua kebohongan, yaitu kebohongan yang kita katakan pada orang lain dan kebohongan yang kita katakan pada diri kita sendiri untuk membenarkannya. Sikap inkonsisten untuk mengingkari dan ketidakjujuran dalam persidangan tentu akan menjadi bagian yang tidak dipisahkan bagi penuntut umum dalam membuat amar tuntutan nanti. Kejujuran sebagai hal yang paling mahal dalam persidangan perkara ini. Walaupun pahit, tetapi kejujuran adalah hal yang paling utama dan akan menjadi hal paling berharga di perkara ini. Penuntut umum meyakini kebohongan di masa saat ini adalah hutang kebenaran di masa akan datang. Yang perlu menjadi catatan bahwa untuk membuktikan perkara ini, penuntut umum tidak mengejar pengakuan terdakwa, tetapi lebih mengacu pada alat bukti yang relevan yang telah terungkap di persidangan. Bahwa tuntutan pidana ini bukanlah merupakan sarana balas dendam, melainkan suatu pembelajaran agar kesalahan-kesalahan serupa tidak terulang di kemudian hari. Demikian pendalilan ini disampaikan sebagai pembuka yang merupakan satu kesatuan dalam surat tuntutan ini. Selanjutnya, sesuai dengan pasal 182 ayat 1 huruf A KUHP, setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Kini tiba saatnya kami penuntut umum menyampaikan tuntutan pidana kepada terdakwa. 2 Romawi, surat dakwaan dianggap dibacakan. 3 Romawi, fakta persidangan. Majelis Hakim yang mulia, tim penasihat hukum yang kami hormati, fakta yang terungkap pada pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa secara barang bukti, yaitu A. Keterangan saksi sebanyak 15 saksi dan satu saksi adecat dianggap dibacakan sebagaimana termuat lengkap dalam surat tuntutan halaman 29 sampai dengan 463. Saksi adecat 1 Arif Budiman, Wahyu Setiawan, Agustianitio Fredelina, Doni Tri Istiqomah, Muhammad Ilham Yulianto, Rahmat Setiawan, Tony Daya, Patrick Gerald Masuko alias Gary, Rizky Aprilia, Kusnadi, Nur Hasan, Rosa Purbo Bekti, Arif Budi Praharjo, Hasim Asyari, Saiful Bahri, Carolina Wahyu Apriliasari,
saksi Adecat atas nama Cecep Hidayat. B. Keterangan ahli, yaitu 4 orang ahli Acats dan 2 orang ahli Adecats dianggap dibacakan sebagaimana termuat lengkap dalam surat tuntutan halaman 464 sampai dengan 637. Ahli Acats, Insinyur Bob Herdian Syahbudin PhD, 2 Hafni Ferdian, 3 Dr. Muhammad Fatahillah Akbar SH LLM, 4 Dr. Franz Asisi Datang. Ahli Adecats, 1 Marwarar Sihaan SH dan 2 Dr. Khairul Huda SH MH. C. Surat, bahwa alat bukti surat dalam perkara ini diperoleh dari barang bukti yang telah disita secara sah menurut peraturan yang berlaku dengan rincian sebagai berikut. 1. Laporan kejadian tindak pidana korupsi nomor LKTPK 03 /KPK /01 /2020 tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan 90. Laporan pemeriksaan barang bukti elektronik atau forensik digital yang dibuat oleh ahli digital forensik Hafni Ferdian dianggap dibacakan sebagaimana termuat lengkap dalam surat tuntutan halaman 638 sampai dengan 645. D. Petunjuk, bahwa merujuk pada ketentuan pasal 188 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, pasal 26A Undang-Undang Tipikor, pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Alat bukti petunjuk dalam perkara ini berupa dokumen-dokumen yang berisi konten hasil kegiatan komputer forensik KPK terhadap sejumlah bukti elektronik adalah sebagai berikut. 1. Rekaman percakapan tanggal 5 Desember 2019 pukul 13.0626 antara Saiful Bahri nomor HP 081298 sekian-sekian dengan Agustiani Tio nomor HP 081382281866 sekian-sekian. Sampai dengan nomor 25, file rekaman CCTV ruang periksa yang tersimpan pada media penyimpan data elektronik jenis DVD-R merek GT Pro kapasitas 8 GB nomor kode E04 sekian-sekian dianggap dibacakan sebagaimana termuat lengkap dalam surat tuntutan halaman 646 sampai dengan 824. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.